Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa hukum memakai celak mata ketika puasa Ramadan. Abdurrahman bin Nu'man bin Ma'bad bin Haudzah meriwayatkan, Rasulullah pernah memerintahkan memakai celak mata ketika hendak tidur. Kemudian beliau bersabda, hendaklah orang yang berpuasa menghindarinya. Ibnu Ma'in berkata, Abdurrahman adalah seorang perawi yang lemah. Abu Hatim Ar-Razi berkata, dia adalah orang yang dapat dipercaya. Sebagian ulama berpendapat memakai celak mata dapat membatalkan puasa. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas. Batalnya puasa adalah karena ada sesuatu yang masuk ke tubuh, sedangkan batalnya wudhu adalah karena ada sesuatu yang keluar dari tubuh. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat memakai celak tidak membatalkan puasa. Mereka mendasarkan pendapatnya pada riwayat Ibnu Majah dari Aisyah bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai celak pada bulan Ramadan pada beliau sedang berpuasa. Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memakai celak pada beliau sedang berpuasa. Sanad hadis ini sangat lemah. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menemui kami. Saat itu kedua mata beliau dipenuhi dengan celak mata, padahal saat itu bulan Ramadan dan beliau sedang berpuasa. At-Tirmizi juga meriwayatkan hadis dari Anas terkait dengan pemberian izin memakai celak mata bagi orang yang mengeluh karena matanya sakit. At-Tirmizi berkata, sanad hadis ini tidak kuat. Dalam masalah memakai celak mata pada bulan Ramadan, tidak ada satupun hadis Nabi SAW yang dianggap sahih. Pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu memakai celak tidak merusak puasa seseorang, sebab hukum untuk sesuatu tidak dapat diterapkan pada sesuatu yang lain kecuali dengan menggunakan dalil. Padahal mengenai hukum celak ini tidak ada satu dalil Al-Quran dan hadis pun yang bisa dijadikan dasar. Apalagi hadis ini tidak diperkuat oleh hadis-hadis lain. Bahkan seandainya hadis yang berbunyi batalnya puasa adalah karena ada sesuatu yang masuk ke tubuh merupakan hadis yang kuat. Hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah pernah memakai celak ketika sedang berpuasa itu menjadi dalil yang menunjukkan bahwa celak mata tidak termasuk ke dalam hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Bolehkah berbekam ketika puasa Ramadan? Ibnu Abbas meriwayatkan, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimu wahtajama wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam ketika sedang berihram dan berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa berita yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam ketika sedang berpuasa adalah tidak benar. Mihna berkata, aku pernah menanyakan tentang hadis tersebut kepada Imam Ahmad. Dia pun mengatakan bahwa hadis tersebut tidak sahih. Yahya bin Sa'id Al-Ansari juga telah mengingkari kebenaran hadis tersebut. Al-Asram berkata, aku pernah mendengar Abu Abdillah menyebutkan hadis ini. Lalu dia pun menganggapnya sebagai hadis yang lemah. Mihna berkata, aku pernah menanyakan kepada Imam Ahmad tentang hadis riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah berbekam ketika sedang berpuasa dan berihram, maka dia pun berkata, sebenarnya dalam hadis tersebut tidak disebutkan kata berpuasa, yang disebutkan hanyalah kata berihram. Maksudnya adalah bahwa berita yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam ketika sedang berpuasa tidak benar. Saddad bin Aus meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi seorang lelaki di daerah Baqi yang sedang berbekam. Padahal saat itu bulan Ramadan, lalu beliau bersabda, orang yang membekam dan yang dibekam dianggap telah berbuka. Hadis ini dianggap sebagai hadis sahih oleh Imam Ahmad, Ibnu Kuzaimah dan Ibnu Hibban. Menurut Imam Asyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Saghir,
Hadis tersebut mutawatir. Imam Ahmad berkata, dalam masalah ini tidak ada satupun hadis yang kuat. Sedangkan Ishaq berkata hadis ini diriwayatkan dari Nabi melalui 5 jalur periwayatan. Ibnu Qayyim menjelaskan perkara yang membatalkan puasa adalah makan, minum, berbekam, dan muntah. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa berhubungan badan juga termasuk perbuatan yang membatalkan puasa. Anas bin Malik meriwayatkan awalnya berbekam bagi orang yang berpuasa dilarang oleh Nabi. Ketika Ja'far bin Abu Talib berbekam dan saat itu sedang berpuasa, Nabi bersabda, kedua orang ini dianggap telah berbuka. Namun kemudian Rasulullah memberikan keringanan dalam masalah berbekam ini. Diriwayatkan bahwa Anas pernah berbekam ketika sedang berpuasa. Pendapat yang benar dalam masalah ini adalah bahwa berbekam termasuk yang membatalkan puasa. Oleh karena itu orang yang sedang berpuasa hendaknya menjauhi perbuatan tersebut pada siang hari di bulan Ramadan. Batalkah puasa orang yang makan dan lupa minum karena lupa? Rasulullah bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba fal yutimma saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Orang yang makan dan minum ketika berpuasa karena lupa, hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi makan dan minum kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka berdoa, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah. Quran surah Al-Baqarah 286. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, telah dimaafkan dari umatku perbuatan yang dilakukan karena kekeliruan, kelupaan, dan keterpaksaan. Jika ada orang yang melihat orang lain makan atau minum pada siang hari di bulan Ramadan karena lupa, ia harus mengingatkannya karena hal itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar serta merupakan upaya saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Apakah ghibah dan perbuatan sia-sia membatalkan puasa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian sedang berpuasa, jangan berkata kotor dan berteriak keras. Jika ada yang mencaci atau mengajak bertengkar, katakanlah, aku sedang berpuasa. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu ketika berbuka dan ketika bertemu Tuhannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, orang yang tidak meninggalkan perkataan bohong, maka Allah merasa dia tidak perlu meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Menggunjing, mencaci, dan mencela dapat mengurangi pahala puasa. Akan tetapi perbuatan semacam itu tidak menyebabkan orang tersebut harus mengganti puasanya, karena tidak ada dalil yang mewajibkan untuk itu. Puasa berarti menjaga lidah dan anggota badan dari perbuatan sia-sia. Mengenai sabda Nabi, Allah merasa dia tidak perlu meninggalkan makan dan minumnya. Sebagian ulama berpendapat, ungkapan tersebut bukan berarti perintah meninggalkan puasa, tetapi peringatan agar tidak berbohong. Sebagian ulama lainnya berpendapat ungkapan tersebut merupakan kiasan yang menunjukkan bahwa puasa orang itu tidak akan diterima. Ibnu Arabi berpendapat orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan pahala puasa. Pahala puasa tidak akan diperoleh seseorang bersamaan dengan diperolehnya dosa dari perkataan bohong atau perkataan lainnya yang disebutkan dalam hadis tersebut. Haruskah puasa Ramadan diniatkan sejak malam harinya? Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak berniat berpuasa sejak malam hingga sebelum terbit fajar maka puasanya tidak sah. Imam At-Tirmizi dan An-Nasai lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan bahwa hadis di atas adalah perkataan sahabat, sedangkan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban memang menganggap hadis tersebut sahih. Niat berarti menyengaja sesuatu perbuatan hanya karena Allah atau untuk mendapatkan ridhonya. Niat harus ada dalam setiap perbuatan, baik puasa, sholat, maupun perbuatan-perbuatan lainnya. Di antara syarat sah puasa wajib adalah berniat berpuasa sejak malam. Jika seseorang belum berniat hingga terbit fajar, puasanya tidak sah. Ibnu Taimiyah telah menjelaskan bahwa seseorang yang telah mengetahui bahwa besok bulan Ramadan, maka dia cukup berniat. Dengan ini maka kita masuki kewajiban berpuasa. Inilah pengertian yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW di atas. Niat harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Jika seseorang telah berniat sebelum tidur, kemudian dia tidak terbangun hingga fajar terbit, hal itu sudah cukup. Sedangkan orang yang tidak mengetahui masuknya bulan Ramadan kecuali setelah terbitnya fajar, maka dia harus menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa pada hari itu, tetapi dia harus mengganti puasanya pada hari yang lain. Kapankah niat puasa sunnah diutarakan? Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, pada suatu hari Nabi SAW menemuiku.
Kemudian dia bersabda, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dimakan? Aku pun menjawab, tidak. Maka dia bersabda, kalau begitu aku akan berpuasa. Pada hari yang lain dia mendatangi kami, kemudian kami berkata kepadanya, kami telah diberi hais atau makanan yang terbuat dari tepung oleh seseorang. Nabi SAW bersabda, perlihatkanlah kepadaku sejak pagi aku berpuasa. Kemudian Nabi pun memakan hais tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang ingin berpuasa sunnah dibolehkan untuk memulai niatnya siang hari. Dia tidak harus berniat sejak malam seperti yang dilakukan ketika berpuasa wajib. Jika dia masih menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, padahal dia belum berniat puasa, maka ketika dia ingin berpuasa, dia boleh memulai niatnya pada siang hari. Bahkan menurut kebanyakan ulama, meskipun matahari telah tergelincir. Jika seseorang sedang berpuasa sunnah, kemudian karena suatu alasan tertentu dia ingin membatalkan puasanya, maka menurut pendapat yang terkuat, orang tersebut boleh berbuka dan tidak wajib mengganti puasanya. Karena orang yang berpuasa sunnah dapat menentukan keinginannya sendiri. Pendapat ini berbeda dengan pendapat para ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah. Benarkah puasa akan lebih afdol jika waktu berbuka puasa diakhirkan hingga larut malam? Rasulullah SAW bersabda, qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Manusia akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, jika malam telah datang dan jika siang telah pergi, kemudian matahari juga telah terbenam, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menganggap orang yang berpuasa sebagai orang yang telah berbuka secara maknawi, hanya dengan masuknya waktu berbuka meskipun dia belum makan sesuatu. Di antara kesalahan yang sering dilakukan oleh sebagian orang adalah mengakhirkan waktu berbuka puasa hingga sebelum terbit fajar. Perbuatan ini dianggap sebagai sikap yang berlebihan. Sungguh celaka orang yang melakukan sesuatu secara berlebihan. Masuknya bagian pertama dari waktu malam merupakan sesuatu yang membolehkan seorang muslim berbuka. Sebagai salah satu upaya mengikuti sunnah Nabi SAW, seorang muslim sebaiknya menyegerakan berbuka dan tidak mengakhirkannya hingga larut malam. Ada suatu pertanyaan, apakah yang menjadi batas masuknya waktu berbuka puasa itu adalah dikumandangkannya azan ataukah datangnya waktu malam dan terbenamnya matahari? Jawabannya benar adalah terbenamnya matahari. Akan tetapi jika yang menjadi muazin adalah orang dapat dipercaya dan mengetahui tentang waktu-waktu sholat dengan baik, maka azan yang dikumandangkannya itu dapat dijadikan sebagai patokan untuk berbuka puasa. Haruskah setiap puasa didahului dengan sahur? Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, sesuatu yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah sahur. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Rasulullah SAW sangat menganjurkan sahur. Beliau dan para sahabatnya juga melakukannya. Nabi SAW mengatakan bahwa dalam sahur itu terdapat keberkahan, karena makan sahur sangat membantu seseorang dalam menjalankan puasa di siang harinya. Selain itu, makan sahur dilakukan pada saat di mana doa seorang hamba akan dikabulkan, karena pada saat itu Allah turun ke dunia lalu berfirman, jika ada yang memohon kepadaku, aku pasti mengabulkan permintaannya. Jika ada yang memohon ampunan kepadaku, aku pasti mengampuninya. Jika ada yang bertobat kepadaku, aku pasti menerima tobatnya. Selain itu, makan sahur merupakan upaya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan membedakan dengan puasa ahlul kitab. Ketika berpuasa, ahlul kitab tidak pernah makan sahur. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk membedakan diri dengan mereka dalam hal-hal yang belum ada dalam syariat kita. Dalam hadis riwayat Zaid bin Thabit disebutkan bahwa para sahabat pernah makan sahur bersama Rasulullah. Kemudian seseorang bertanya kepada Zaid, berapa jarak antara waktu makan sahur dengan azan subuh? Zaid menjawab, kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan seorang qari untuk membaca 50 ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seakan-akan sunnah Rasulullah SAW memberitahu kita bahwa jarak antara azan dengan waktu makan sahur itu adalah waktu yang terbaik. Oleh karena itu, orang yang suka mendahulukan makan sahur atau bahkan tidak makan sahur sama sekali bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Meskipun puasanya dianggap sah, tetapi yang lebih utama adalah jika seseorang mau mengikuti seluruh sunnah Rasulullah SAW sekalipun dalam masalah yang kecil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.